Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Karen Michelle. Terima kasih udah klik video ini. Dan aku harap kamu bisa enjoy videonya. Jadi pertama-tama aku mau say thank you dulu buat kalian para subscriber baru aku dan buat like dan komen yang udah kalian berikan. Nah, ngomongin komen, kemarin aku tuh dapat beberapa komen di video aku yang sebelum-sebelumnya tentang photoshoot. Ada komen yang ngomong kalau misalnya kalau kamu cantik, kamu tuh bisa ngasihin foto yang bagus dan bisa pose apapun. Aku sangat berterima kasih dengan komentar yang udah kalian berikan dan aku mengerti betul kenapa kalian berpikiran seperti itu. Video ini aku cuma mau ngasih tahu dan meluruskan bahwa cantik itu bukan keberhasilan dari sebuah foto. Aku juga manusia dan sampai saat ini pun aku nggak merasa kalau diri aku tuh cantik. But I love myself. Aku nggak tiba-tiba langsung terlahir dengan kemampuan bisa melakukan photoshoot dan melakukan berbagai macam pose seperti di video sebelumnya. Mungkin sebagian orang akan berpikir kalau cantik pasti mudah menghasilkan foto yang bagus. Mungkin benar, tapi itu bukanlah alasan utama dari keberhasilan foto. Karena yang paling penting untuk menghasilkan foto yang bagus adalah confidence, kepercayaan diri. Karena mau cantik apapun orang itu, kalau dia nggak confidence, iya, mungkin dia menghasilkan foto yang cantik, tapi dia belum tentu bisa menghasilkan foto yang keren. Bisa aja orang yang cantik tapi nggak percaya diri ketika dia difoto, malah menghasilkan foto yang canggung, gaya yang aneh, atau pesan yang tidak tersampaikan karena ketidakpercayaan diri dia. Kalian pasti pernah melihat dong, model-model yang mungkin di real life-nya, dia tuh nggak secantik atau seganteng di foto. Tapi kok bisa mereka menghasilkan foto yang keren? Karena mereka punya kuncinya, mereka punya confidence. So, ketika mereka melakukan photoshoot, mereka bisa mengeluarkan aura tersebut, yaitu kepercayaan diri mereka. Dan terciptalah sebuah foto yang keren gitu. So, mungkin ini cerita singkat aku gimana aku bisa menemukan kepercayaan diri ketika difoto. Butuh waktu yang panjang banget untuk aku bisa melakukannya. Mungkin kalau misalnya kita bilang ukuran tahun, itu mungkin udah 8 tahun. Pertama kali aku tertarik dengan foto. Masih inget banget ketika zaman SMP, dimana itu masih zaman-zaman selfie. Jadi semua orang biasanya itu foto selfie, karena itu kalau nggak salah ya, di zaman itu, zaman aku waktu aku SMP, Android itu baru banyak digunain. Nah, karena Android ini punya kamera depan, jadi orang-orang itu semua pada ngelakuin selfie. Nah, pada saat itu, selfie yang aku lakukan itu terbilang cukup memalukan. Karena ketika aku take selfie, aku tuh suka edit foto aku tuh semulus mungkin, sampai putih. Dan aku ngambil selfie aku itu dari angle yang tinggi banget, sampai mata aku itu kelihatan kayak mata ikan gitu, saking besarnya. Dan jidat aku tuh nggak ada, jadi cuma sebatas ini. Dan aku tuh ngeliat ke atas, karena aku ngambil angle-nya tuh dari angle atas. Dan mata aku tuh kelihatannya jadi lebih besar gitu. Nah, menurut aku ketika saat itu, kalau misalnya selfie aku itu mulus, matanya gede, terus aku juga putih di situ, menurut aku tuh udah berhasil melakukan selfie gitu, karena aku di situ terlihat cantik. Tapi faktanya adalah banyak banget orang yang nyinyirin aku. Banyak banget orang yang di belakang aku tuh bilang kayak aku tuh beda banget sama di foto. Ya bukan salah mereka juga sih, karena itu faktanya. Karena aku ngedit foto aku tuh jauh banget dari foto yang aslinya gitu. So aku nggak marah sama sekali mereka bilang kayak gitu, karena emang itu kebenarannya. Justru dari situ aku mulai introspeksi diri. Itu aku mulai sadar kalau misalnya foto yang kayak gitu itu nggak baik. Karena menurut aku editan sebuah foto itu sebenarnya untuk membuat foto kita itu menjadi lebih baik, bukan membohongi orang yang ngeliat foto itu gitu. Terus aku juga ingat masa-masa SMA, dimana masa-masa itu aku baru pertama kali mau difotoin orang. Karena sebelumnya yang aku bilang tadi, zaman-zaman selfie, jadi aku tuh selalu melakukan selfie. Sebelumnya aku tuh nggak pernah mau difotoin orang. Sering banget ketika aku difotoin orang, ketika aku ngeliat hasilnya tuh jauh banget sama ekspektasi aku. Dan sering banget menjatuhkan kepercayaan diri aku gitu. Karena ketika aku menilai diri aku ini cukup baik gitu, dan pas ngeliat hasil fotonya ternyata nggak sebaik yang aku pikirkan, dan buat aku tuh mikir, oh ternyata aku tuh nggak sebaik yang aku pikirkan ya, ternyata jelek gitu. Dan dari situ, karena aku nggak mau ngerasain kayak gitu lagi, aku berhenti untuk difotoin orang. Dan kalaupun aku nggak sengaja difotoin orang, aku nggak akan mau ngeliat hasilnya. Separah itu. Jadi separah itu aku nggak percaya diri ketika difoto orang gitu. Nah, ini bisa kalian lihat foto-foto aku zaman dulu waktu SMP. Dan di semua foto bareng-bareng itu selalu nutupin muka aku gitu. Nggak ada muka aku yang kelihatan sama sekali. Dan
Ini lucu aja gitu, sekarang aku baru sadar kalau dulu waktu SMP aku foto, aku tuh nggak pernah mau nampakin diri aku. Nah, seperti yang tadi aku bilang, mulai masuk SMA, aku tuh mulai sadar kalau hal itu nggak baik gitu. Karena mau sejelek apapun aku, mau seburuk apapun aku harus belajar untuk terima diri aku apa adanya. Dari saat itu, aku mulai untuk beranikan diri di foto orang gitu. Mau hasilnya sejelek apapun, sememalukan apapun, aku akan terima itu. Dan justru bukannya aku malu dan gak pengen difoto lagi kayak sebelumnya, tapi sekarang aku start untuk belajar gitu. Nah, di sini aku belajar ketika aku melihat kekurangan di dalam foto aku mulai untuk cari cara gimana caranya untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Misalnya aku ngeliat aku di foto tersebut kelihatannya itu pendek gitu, aku mungkin fotonya tuh tegak, terus juga tangan aku lurus, kaki aku lurus. Itu kan misalnya contoh-contoh orang yang belum bisa pose gitu kan. Kita kan kalau difotoin orang, kita akan berdiri aja tegak, kita nggak tahu harus menempatkan tangan kita di mana, kita nggak tahu juga harus menempatkan kaki kita di mana gitu. Dan alhasil fotonya akan terlihat kaku, itu kelihatannya pendek. Nah, dari situ biasanya aku belajar gimana sih caranya untuk membuat postur tubuh aku menjadi lebih baik. Nah, misalnya nih, karena tadi aku fotonya tegap banget, tangan aku cuma lurus, kaki aku lurus. Nah, next fotonya aku mulai untuk ubah, yaitu tangan aku mungkin satunya dikebelakangin, kakinya mungkin satunya dimajuin gitu, biar kelihatan lebih tinggi. Dengan belajar hal-hal kecil seperti itu, sadar nggak sadar, itu membuat kita semakin berkembang ketika di foto orang. Dan akan menambah kepercayaan diri kita. Karena hasil yang kita lihat dari foto kita akan menjadi semakin lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara percaya diri ketika difoto? First of all, jadi pertama-tama, hal yang paling penting untuk kamu lakukan adalah kamu harus mencintai diri kamu. You have to love yourself. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ngelakuin hal ini, yaitu mencintai diri kalian nggak bisa lanjut ke level berikutnya. Karena hal inilah yang paling penting dan menjadi dasar dari foto yang bagus. Kalian harus mencintai diri kalian dulu. Karena foto sendiri itu merupakan gambaran diri kalian. Kalau misalnya kalian nggak cinta diri kalian, kalian berpikir kalau kalian ini buruk, kalian itu jelek, seperti yang dulu aku pikirkan, maka ketika kalian difotoin orang, kalian akan melihat hasil foto tersebut menggambarkan apa yang kalian pikirkan, yaitu jelek, buruk, gak pantas difoto, dan lain sebagainya. Nah, ini akan beda ketika kalian udah mencintai diri kalian. Maka kalian akan cenderung berkata kepada diri kalian kalau kalian itu baik, kalian itu cantik, kalian itu pantas difoto, mata kalian bagus, senyum kalian manis. Dan ketika difoto, hasilnya itu akan menggambarkan seperti yang kalian pikirkan. Kalian tuh akan kaget karena hasilnya akan jauh berbeda ketika kalian mencintai diri kalian. Nah, ini yang aku sering lakukan gitu. Ketika aku ambil foto, aku tuh harus berkata ke diri aku dulu gitu. Kalau aku ini keren, aku ini cantik, aku pantas difoto, bahwa hasilnya itu akan menggambarkan seperti apa yang aku pikirkan. Jadi ketika orang ngeliat foto itu, sadar nggak sadar apa yang aku pikirkan ketika aku take foto, itu akan tersampaikan kepada orang yang ngeliat fotonya. Dan apakah mudah untuk ngelakuin semua itu? Ya tentu enggak. Tapi kamu bisa bertahap melakukannya dengan mencoba dan berusaha tentunya. Kalau kalian mau sesuatu hal yang bertahan selamanya, kalian perlu laluin proses. Gak ada yang praktis di dunia ini, kamu harus laluin prosesnya. Dan buat aku sendiri akan lebih mudah untuk praktis kalau aku ngambil foto aku tuh sendirian gitu. Jadi karena itu aku buat video kemarin-kemarin itu, photoshoot semuanya aku ngambil sendiri. Aku gak minta bantuan siapapun gitu. Karena aku lebih nyaman aja kalau aku ngelakuin photoshoot sendiri. Karena aku yang tahu kelebihan dan kekurangan aku gitu. Jadi aku bisa mencoba untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan aku gitu. Seperti angle aku bagusnya dari mana, posisi ngambil fotonya dari mana, gimana cara buat badan aku kelihatan lebih kurus, gimana kelihatan lebih tinggi, dan lain-lain sebagainya. Itu karena kalau misalnya kamu sendirian, kamu nggak perlu malu karena nggak ada yang ngeliatin kamu. Dan kalau misalnya hasil fotonya jelek, kamu tinggal delete gitu, sesimpel itu. Kamu nggak perlu malu kan sama diri kamu sendiri. So, buat kalian yang mungkin masih belum bisa loving yourself, belum bisa cinta diri kalian, dan belum bisa juga untuk percaya diri ketika difoto, that's okay. Jangan pernah salahin diri kalian, apalagi memaksa diri kalian untuk melakukan hal yang kalian inginkan. Karena semuanya butuh proses. Dan dengan kamu nonton video ini, atau kamu setelah nonton video ini, kamu udah buat plan untuk lebih mencintai diri kamu dan lebih percaya diri, itu udah bagus banget gitu. Kamu udah ambil first step. Dan sekarang yang tinggal kamu lakuin adalah next stepnya. Gimana merealisasikan apa yang kamu inginkan gitu. Gimana caranya membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi. So, that's all from me. Thank you udah nonton sampai akhir. Dan aku harap kamu bisa dapat sesuatu dari video ini.
Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share, like, comment, dan subscribe tentunya. And see you in the next video. Bye!